Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk menghindari pembobolan WiFi pada modem-modem IndiHome. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah yang akan saya terangkan berikut ini. Yang pertama, atur dulu IP menjadi satu segmen dengan modem IndiHome-nya. Jika menggunakan DHCP atau DHCP, maka tidak perlu lagi melakukan setting IP karena IP sudah terisi secara otomatis dan sesuai satu segmen dengan modem seperti ini. Selanjutnya, buka Mozilla ataupun Google Chrome, yang mana aja boleh. Isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1, enter. Bisa menggunakan login user seperti itu, atau bisa juga menggunakan login admin admin administratornya, yaitu admin kemudian Telkom DSO 123. Cara pertama atau tips yang pertama untuk mengamankan WiFi IndiHome ini dari pembobolan, pada video ini saya menggunakan modem IndiHome F609, itu dari produk CTA. Tips yang pertama untuk mengamankan modem IndiHome ini dari pembobolan WiFi, kita bisa membuka menu network, kemudian WLAN, kemudian WPS. WPS ini biasanya WiFi yang dibobol itu WPS ini terbuka ataupun tersedia, sehingga aplikasi-aplikasi yang menyediakan free connect melalui WPS itu bisa mengakses modem melalui fitur ini. Nah, sebaiknya kita nonaktifkan saja, tinggal kita klik disable seperti itu, maka WPS-nya akan terdisable atau tidak aktif lagi. Tips selanjutnya yaitu menggunakan security-nya atau passwordnya kita tingkatkan menjadi WPA2 PSK ini ataupun WPA2 IAP ini. Pilih salah satunya, lalu buat passwordnya seunik mungkin buat passwordnya supaya lebih susah untuk dicoba-coba passwordnya. Kemudian setelah passwordnya dirubah, setelah security autentikasi tipe-nya dirubah, VPN inskripsinya dirubah juga menjadi ini TKIP AS-nya. Selanjutnya setting pada bagian SSID setting ini, enable SSID isolasi. Ini juga berfungsi untuk mengamankan dari connect otomatis perangkat-perangkat yang sudah terhubung. Lalu tekan tombol submit ini. Pada bagian basic juga enable isolasinya. Nah, tips berikutnya bisa juga menggunakan menghilangkan SSID atau menyembunyikan SSID. Jadi kita buat namanya yang gampang untuk kita ingat, ya kan? Nanti pada saat pengisian atau pencarian WiFi-nya di perangkat Android, kita melakukannya secara manual. Kita lakukan secara manual untuk mengisi nama WiFi-nya.
Lalu tinggal kita isikan passwordnya juga secara manual, maka perangkat Android ke modem ini juga bisa langsung terhubung. Ini bisa juga digunakan sebagai cara untuk menghindari para pembobol-pembobol WiFi yang suka berjamaah itu. Kita submit aja setelah kita centang seperti ini. Nah, cara selanjutnya, jika tidak ingin menggunakan atau menyembunyikan WiFi-nya supaya terlihat juga ataupun supaya tampil di Android, kita juga bisa menggunakan proteksi melalui akses control list ini. Nah, pada bagian ini untuk mengamankan WiFi dari pembobol-pembobol berjamaah itu, kita bisa menggunakan modenya permit. Kita bisa menggunakan mode permit ini berdasarkan MAC address perangkat yang akan terhubung ke modem ini. Misal Android kita yang ingin kita hubungkan, kita lihat dulu MAC addressnya, berapa MAC addressnya, lalu kita input di modem ini secara manual. Lalu kita add ke daftar baru di sini. Kita add ke daftar baru di sini. Lalu perangkat yang terdaftar di sini itulah yang bisa terhubung ke perangkat modem IndiHome ini. Nah, untuk melihat MAC address handphone itu bisa lihat di bagian status handphonenya ataupun di bagian informasi handphonenya. Mungkin di handphone itu ada yang berbeda ataupun yang posisi-posisi letak yang berbeda. Tapi biasanya di handphone yang sekarang itu biasanya sudah posisinya sudah hampir-hampir sama. Nah, tips yang berikut lagi, upayakan untuk mengganti semua password ataupun sistem login, sistem manajemen loginnya itu harus dirubah di bagian user management ini, mulai dari user privilege-nya ataupun di bagian administratornya ini harus kita rubah passwordnya supaya nanti tidak ada tangan-tangan jahil yang sudah terkoneksi lalu merubah passwordnya. Jadi pada saat kita ingin mengaksesnya lagi tidak bisa kita akses. Akhirnya kita harus melakukan reset pada perangkat modemnya, dan itu juga mungkin bagi sebagian orang agak merepotkan. Jadi baiknya kita hindari aja dengan cara mengganti password default user ini dan administratornya menjadi password kita sendiri. Nah, menurut saya itu saja dulu untuk video kali ini penjelasannya, bagaimana cara menghindari pembobol WiFi berjamaah. Jika sudah dapat terbobol satu, maka teman-temannya juga ikut membobol. Biasanya seperti itu. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin belum mengetahui tips-tipsnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.